Ibu dan dua anaknya yang masih balita terkubur longsor di Pekalongan, Jawa Tengah pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025. 3 orang yang berada di dalam rumah, yakni Minawati, 42 tahun, Afkar, 4 tahun, dan Abias, 1 tahun, masih belum ditemukan. Tanah longsor menimbun rumah-rumah warga di Desa Kasimpar, Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Rumah warga yang tertimbun longsor itu milik Kodir. 2 orang penghuni rumah yang selamat dalam bencana itu adalah Kodir dan istrinya yang bernama Sudami. Sedangkan 3 orang penghuni lainnya nasibnya belum jelas, yakni Minawati, 42 tahun, Afkar, 4 tahun, dan Abias, 1 tahun. Proses evakuasi khususnya di wilayah Petung Kriono saat ini masih sulit dilakukan. Sebab, hujan dengan intensitas tinggi masih terjadi dan tanah longsor masih terus bergerak. Ditambah, padamnya aliran listrik di wilayah pegunungan Petung Kriono tersebut. Slamet, warga Desa Kasimpar, mengatakan, intensitas hujan sejak sore sangat tinggi. Sungai-sungai meluap dan beberapa titik terjadi longsor. Menurutnya, rumah milik Kodir di Desa Kasimpar tertimbun longsor. 3 orang di dalam rumah masih belum jelas kabarnya, yakni Minawati beserta 2 balitanya. Posisi rumah sudah tertimpa longsoran dan longsoran masih berjalan, katanya. Proses evakuasi sulit dilakukan lantaran hujan deras, listrik padam, dan longsor masih terjadi. Sehingga dikhawatirkan akan membahayakan orang-orang yang akan melakukan evakuasi. Longsor terjadi di Kabupaten Pekalongan saat diguyur hujan pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025, malam. Dari desa sudah menghubungi Forkompinkem Kecamatan Petung Kriono dan tim SAR, imbuhnya. Selain rumah tertimpa longsor, ada 1 rumah lagi di desa itu dikabarkan roboh. Namun, untuk kepastiannya belum bisa dipastikan sebab akses ke rumah itu sulit. Kemudian, di wilayah Kedunguni dan Wonopringgo terjadi banjir dan bahkan banjir sudah mencapai 1 dada orang dewasa. Di daerah Desa Galangenganmen, dekat dengan SDN 2 Galangenganmen sudah berada di atas ternit karena banjirnya yang datang sangat cepat sekali. Masih menunggu evakuasi dari tim SAR, kata Dimas. Sementara itu, anggota SAR Bumi Santri Pekalongan Nidomudin saat dihubungi tribunjsteng.com, membenarkan adanya banjir dan tanah longsor. Laporan yang masuk ke tim SAR Bumi Santri yaitu banjir Yosorejo Petung Kriono, longsor di Desa Telogo Pakis Petung Kriono, longsor di Desa Kasimpar Petung Kriono. 3 orang dinyatakan hilang, banjir di Desa Galang Pengampon, dan Kecamatan Kedunguni butuh evakuasi. Sementara pergerakan kita masih menjangkau banjir Galang Pengampon, kata anggota SAR Bumi Santri Pekalongan Nidomudin. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pemerintah terkait bencana yang melanda di Kabupaten Pekalongan. Winarno, warga Desa Telogo Pakis, Petung Kriono, Pekalongan mengungkapkan bagaimana prosesnya mengevakuasi istrinya setelah terjadi longsor di Petung Kriono pada Senin, tanggal 21 Januari tahun 2025, malam. Winarno mengaku, saat terjadi longsor di Petung Kriono, ia masih dalam perjalanan pulang selepas bekerja. Lalu di tengah perjalanan pulang ia mendapat kabar dari temannya soal istrinya yang menjadi korban longsor Petung Kriono. Winarno pun langsung menghubungi keluarganya yang berada di rumah untuk mengonfirmasi kabar tersebut. Dan ternyata benar istrinya menjadi korban. Kemudian pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, ia langsung menuju lokasi istrinya dengan melewati desa yang terkena longsor. Bahkan Winarno harus jalan kaki untuk menemui istrinya karena akses jalan tak bisa dilewati sepeda motor. Untuk bencana ini tadinya saya habis pulang kerja. Belum sempat sampai di rumah itu ada kabar dari teman bahwa istri terjebak di longsor. Kemudian saya langsung mengabari yang bisa dihubungi di sana. Ternyata benar. Pada waktu itu saya ke sana itu kurang lebih jam 9 malam. Menemui istri saya. Karena di sana juga banyak korban juga yang bisa dihubungi. Kemudian saya ke sana dengan melewati desa atau longsoran yang begitu dahsyat. Dari kecamatan itu saya, karena tidak bisa diakses oleh sepeda motor, sehingga saya jalan kaki dari kecamatan sampai ke lokasi, kata Winarno dalam tayangan Breaking News Kompas TV, Selasa,
tanggal 21 Januari tahun 2025. Lebih lanjut, Winarno menuturkan, saat mengevakuasi istrinya ia dibantu warga lainnya yang berada di lokasi kejadian. Pada saat itu belum ada relawan atau petugas yang diterjunkan untuk melakukan evakuasi korban. Sehingga ia bersama warga sekitar melakukan evakuasi dengan alat seadanya. Setelah berhasil dievakuasi, istri Winarno langsung dibawa ke Puskesmas Petung Kriono. Sejak semalam Winarno juga menginap di puskesmas bersama warga lain yang menjadi korban. Saat dilarikan ke puskesmas dari malam itu saya juga menginap di TKP bersama teman-teman karena bantuan dari relawan belum datang sehingga apa adanya di sana. Ada teman di sana tak suruh menandu untuk ikut mengevakuasi istri saya. Juga ada korban yang meninggal di sana. Dievakuasi warga di situ, terang Winarno. Winarno menambahkan, kini kondisi istrinya masih lemas dan belum bisa menggerakkan tubuhnya. Selain istrinya ada juga korban lain yang mengalami luka-luka dan memar akibat terbawa longsoran. Meski demikian Winarno tetap bersyukur istrinya bisa selamat dari bencana longsor ini. Saat ini kondisinya masih lemas dan tidak bisa digerakkan juga. Tubuh, banyak yang luka-luka juga dan memar karena terbawa oleh longsor tadi malam. Alhamdulillah masih bisa selamat, imbuh Winarno. Tim SAR hingga saat ini masih melakukan pencarian terhadap para korban longsor yang melanda yang terjadi di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah pada Selasa 21 Januari. Berdasarkan informasi terakhir, korban tewas tercatat mencapai 17 orang. Adapun bencana ini disebabkan hujan intensitas tinggi yang melanda Pekalongan sejak Senin kemarin. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jateng Indra Dwi Purnomo. Selamat sore Indra, bagaimana laporan terkini dari peristiwa banjir dan juga longsor di Pekalongan? Ya, selamat sore Siska. Sebelumnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita atas adanya korban jiwa yang melanda di Kabupaten Pekalongan atas terkait bencana alam yang terjadi di wilayah Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan. Ya, Siska, bisa dilaporkan untuk saat ini data sementara sekitar pukul 15.45 data korban meninggal dunia ada 17 meninggal dunia dan 9 orang dinyatakan hilang. Dan saat ini petugas gabungan dan tim SAR saat ini masih berhenti dulu untuk melakukan pencarian di lokasi Desa Kasimpar yang tepatnya titik terbanyak longsor di wilayah tersebut, dikarenakan cuaca di lokasi kejadian saat ini masih hujan dan diselimuti oleh kabut yang sangat tebal. Itu, Siska. Baik, lalu bagaimana kendala yang ditemui oleh petugas di lokasi kejadian terkait dengan proses pencarian ini? Iya, Siska, untuk kendala memang sangat banyak.